Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadila dari jurusan PPKN 2025 Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Jadi saya akan memaparkan apa itu hukum adat. Hukum adat adalah sistem aturan, norma, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat tradisional Indonesia. Aturan ini tidak tertulis tetapi dipraktikkan turun-temurun dan memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dipatuhi oleh komunitas setempat. Berbeda dengan hukum negara yang dibuat secara formal dan oleh lembaga legislatif, hukum adat terlahir dari kebiasaan, nilai budaya, dan tradisi masyarakat itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan sifat-sifat hukum adat yang terdiri dari 5. Pertama, fleksibel, mudah menyesuaikan perkembangan zaman. Kedua, dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, komunal, mengutamakan kepentingan kelompok daripada individu. Keempat, spiritual, sering terikat pada nilai agama, lokal atau kepercayaan tradisional. Kelima, preventif, lebih fokus menjaga konflik dan menjaga keseimbangan sosial daripada menghukum. Ciri utama hukum adat ada 5. 1. Tidak tertulis namun dikenali sebagai praktik nyata masyarakat. 2. Mengikat secara moral bahkan lebih kuat daripada hukum tertulis di beberapa daerah. 3. Diputuskan melalui musyawarah terutama oleh tokoh adat, pemuka suku atau lembaga adat. 4. Sanksinya bersifat sosial seperti denda adat, pengujian sementara atau ritual pembersihan. 5. Sistemnya beragam karena setiap suku atau wilayah memiliki budayanya sendiri. Untuk contoh penerapannya yaitu 1. Adat perkawinan meliputi uang panai di Bugis Makassar adalah berupa uang yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol keseriusan, tanggung jawab, dan penghormatan. Kedua, midodarine adalah tradisi pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan pada malam sebelum acara ijab kabul atau akad nikah. Yang selanjutnya, buruh gendang. Dalam adat Batak adalah para pemain musik yang memainkan perangkat musik tradisional yang disebut gondang. Selanjutnya, mas kawin Betawi, mahar yang biasa berupa emas dengan istilah kiasan seperti mate, bandeng, seperangkat perhiasan emas berian, uang pesalin atau uang sesalah, uang sembah yang dibawa dalam siridare, dan barang-barang seperti cincin emas dan cincin berlawatan sebagai tanda putus. Oke. Ini kita masuk ke fungsi hukum adat yang ada 5. Pertama, menjaga ketertiban sosial agar masyarakat hidup harmonis. Kedua, mengatur hubungan sosial seperti warisan, perkawinan, tanah, dan konflik. Ketiga, melestarikan budaya agar nilai-nilai tradisi tetap hidup. Keempat, memperkuat identitas komunitas karena hukum adat mencerminkan jati diri suatu suku. Yang kelima, menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah dan keseimbangan. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat diakui oleh sebagaimana tercantum dalam 1. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satu satuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Kedua, UU Kehutanan, UU Desa, dan beberapa peraturan daerah yang mengatur tanah rakyat, hutan adat, dan masyarakat adat. Tetapi pengakuan ini memiliki syarat. Yang pertama, hukum adat harus hidup dalam masyarakat. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan HAM, Pancasila, dan kepentingan nasional. Ketiga, tidak boleh menghambat pembangunan atau menimbulkan konflik. Dengan demikian, hukum adat menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa tanah, perlindungan masyarakat adat, pengelolaan sumber daya, dan hukum keluarga dan perkawinan adat. Selanjutnya ada tantangan hukum adat pada masa kini, yaitu 1. Konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan. 2. Masuknya budaya modern yang mengurangi peran tokoh adat.
Tiga, belum adanya undang-undang khusus masyarakat adat yang menyeluruh. Empat, perbedaan antara hukum negara dan hukum adat yang terkadang menimbulkan benturan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah saya tulis, bahwa hukum adat merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tumbuh dari nilai lokal, kebiasaan sosial, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum positif yang dibuat secara formal oleh lembaga negara, hukum adat berkembang secara alami dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat karena dijunjung tinggi oleh komunitas yang mempraktikannya dalam konteks Indonesia yang memiliki suku dan budaya. Keberagaman hukum adat menjadi kekayaan sekaligus ciri khas bangsa yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Hukum adat bersifat fleksibel, dinamis, dan komunal. Fleksibel karena dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, dinamis karena menyesuaikan kebutuhan masyarakat, dan komunal karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individual. Hal ini membuat hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan identitas budaya, menjaga harmoni, serta mempererat antara anggota masyarakat. Secara sosial, hukum adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban. Proses penyelesaian konflik melalui musyawarah peran tokoh adat dan adanya sanksi adat seperti denda, ritual tertentu, atau pengucilan menunjukkan bahwa pendekatan hukum adat cenderung restoratif, yaitu lebih mengutamakan pemulihan hubungan daripada hukuman yang bersifat retributif. Model penyelesaian semacam ini terbukti lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di masyarakat yang kuat menjunjung nilai gotong royong dan solidaritas komunal. Dari sisi keberlakuannya, hukum adat mendapat tempat khusus dan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip nasional. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekedar norma budaya, namun menjadi bagian integral dalam struktur hukum Indonesia, terutama pada bidang pertanahan, warisan, perkawinan, pengelolaan sumber daya alam, hingga lembaga adat di tingkat desa. Namun demikian, hukum adat juga menghadapi berbagai tantangan di era modern. Globalisasi, perubahan sosial, urbanisasi, serta masuknya berbagai nilai baru membuat sebagian masyarakat mulai menjauh dari tradisi adat. Selain itu, konflik antara kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat adat seringkali menimbulkan perdebatan terkait kedudukan, hak ulayat, dan pengelolaan sumber daya alam. Belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur masyarakat adat juga menyebabkan pengakuan hukum adat di beberapa wilayah tidak merata. Walaupun begitu, hukum adat tetap relevan dan penting. Hukum adat memberikan pelajaran bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang nilai-nilai dalam kehidupan, keharmonisan, dan hubungan antar manusia. Ia mencerminkan kearifan lokal yang telah terbukti mampu mengatur masyarakat secara efektif selama berabad-abad. Karena itu, hukum adat perlu dilestarikan, diperkuat, dan disinergikan dengan hukum nasional agar keduanya dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya bangsa. Secara keseluruhan, hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari jati diri Indonesia.
Keberadaannya tidak hanya menjadi pedoman sosial, tetapi juga simbol kearifan lokal yang harus dijaga dan dihargai. Dengan memperkuat hukum adat, Indonesia tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai kebudayaan tetap hidup dalam arus perkembangan zaman yang semakin cepat. Ya. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan tugas saya. Saya akan mengevaluasi lagi kesalahan yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.